lah kaya, say. Kayak mana? Apa kita doain dia jatuh miskin? Kan gak boleh. Dosa kita nanti. Iya kayak Ningke. Jangan bohongin hati. Dah bagaimana bohongin hati? Emang lu tahu hati gua? Ini mah gua ngomong sejujur-jujurnya. Gayung Lope udah insaf belum? Belum, bagaimana bisa insaf? Udah nyari duitnya di situ. Saya dari umur 19 kagak bisa nyari duit di apa itu namanya, di bidang job yang lain kagak bisa. Job DCD cuma bisa ngangkang. Dari umur 19 tahun udah biasa ngangkang, mau bagaimana lagi ceritanya? Lu suruh cari kerjaan lain terus tiba-tiba jadi admin apa? Admin ngitungin berapa banyak sperma yang masuk? Nggak mungkin. Kenapa dagu gue pakai obat toto lagi jerawatan dagu gue? Ada elah. Admin slot juga capek saya kerjanya. Enakan ngangkang bagi dia mah. Gak bisa dia kerja yang lain. Lagi juga kan bagus itu, gorong-gorongnya gatel, biar digaruk sekalian. Rahasia kecantikan apa? Duit, saya duit. Gue udah bilang ya, biar gimana cantik itu butuh dasar dan juga butuh modal, ya. Kalau lu udah punya dasar cakep itu jauh lebih gampang untuk, nggak sih sebenarnya. Pertama duit dulu sih. Cuman tapi tetap kalau misalnya cetakan dari kecil udah cakep, lu kan tinggal maintain aja nih. Tapi biar gimana, lu mau secakep apa zaman lu bocil, tapi lu kagak maintain, lu gak perawatan, lu gak skincarean, lu gak jaga kulit, lu makan gak bagus, terus lu panas-panasan terus, gampang keriputan, gak jerawatan, terus udah gitu misalnya flek. Itu duit, itu muka kalau kagak ditempelin duit secakep apapun lu waktu dibrojolin sama emak lu dari dalam embrio ya, jadinya jelek juga, say. Kalah lu sama orang yang biasa-biasa aja. Ya, kalah. Tetap duit nomor 1. Jadi lu lahir udah bagus nih. Kalau emak lu ngelahirin lu, ngebrojolin lu, sama bapak lu ngocoknya pas nih ya, say. Terus jadi lu yang cakep jebret gitu. Lu alhamdulillah ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya ntar kena air lu kalau enggak ya kan. Nah udah begitu kalau misalnya lu brojolnya udah bagus nih, abis itu lu mesti maintain. Lu mesti maintain. Banyak soalnya gue lihat ya teman-teman gue yang zaman waktu SD cakep banget nih, kayak bule kayak apa, gedenya pada tuanya sampai seumur gue pada jelek. Kenapa? Sayang kan? Jadi kalau misalnya lu dari lahir udah dikasih cakep sama mama bapak lu mesti rawat, say. Tapi kalau misalnya lu lahir udah dikasih jelek sama bapak lu, ya lu mesti cari duit gitu. Coba soalnya masalahnya apa ya? Nih gue bilang, orang jelek itu bisa jadi cakep kalau ada duitnya, dengan cara apa? Treatment atau operasi. Tapi kalau misalnya orang cakep, susah banget tuh untuk jadi lebih cakep lagi, untuk jadi perfect lagi. Karena ada something tulus. Di saat misalnya lu lahir udah cakep nih, misalnya bentukan lu kayak Nia Rahmadani nih, misalnya bentukan lu lahir udah kayak Nia Rahmadani, udah cakep dia, udah sempurna. Bukannya you mau watch K-pop deh, Iya, bentar lagi. Misalnya dia udah cakep nih. Ih, cerita dulu ini sama netizen, jangan ngomongin jerawat mulu, bawel ya. Iya, kebalik. Misalnya lu udah cakep nih, kayak Nia Ramadhani, hidung udah bagus, mata udah bagus, bibir udah bagus, semua udah perfect nih bentukan muka lu ya. Terus lu mau lebih perfect lagi dari itu, lu misalnya OP. Nah itu ada something tulus tuh, say. Hati-hati. Kecuali kalau misalnya lu bentukan lu udah kagak kecak nih, bentukan muka lu udah abstrak, lu mau OP kagak kenapa-kenapa. Karena kan mau gak mau, daripada lu jelek terus, abstrak terus lu, ya kan? Mending
jadi ada perubahan sesuatu. Tapi kalau misalnya lu dasar udah cakep terus lu rubah, misalnya hidungnya lu ganti atau matanya lu apain yang modelan kayak Riana Ramadhani, bisa ada something tulus, ngerti nggak? Karena bentukannya udah cakep. Ngerti nggak sih lu maksudin gue? Susah ya ngejelasin nih. Ini begitu deh pokoknya. Iya ngerti gitu. Jadi kalau orangnya cakep, udah cakep, kalau dia apa-apain lagi tuh bisa ada jadi jelek, bisa jadi aneh mukanya karena basicnya udah cakep. Bisa hidungnya udah mancung terus mau bagusin lagi, bisa jadi jelek. Karena aslinya udah cakep gitu, ada something tulus, ada sesuatu yang menjadi resiko gitu. Sedangkan kan kalau misalnya lu udah muka lu udah jelek ya lu mau nggak mau lah operasi daripada jelek mulu lu seumur hidup, ya kan? Gitu maksudnya gua. Nggak apa-apa, anak gua udah biasa, mentalnya kuat. Kan bukannya galak, emang begitu, dia udah tahu emaknya modelan begini. Cik ketemu Jidi gimana sih, orang jauh. Ya aku kan cuma nonton konser doang, belum dikecup keningnya sama dia. Nonton Blackpink iya. Nggak sulam alis nggak suka saya, gue sukanya alis tipis. Ini kan gue udah laser alis ini 15 kali. David sekarang di mana, di bawah tuh, dia lagi olahraga. Ci muka pengen putih pakai bedak. Ci diraba cantik nggak cantik, tapi lebih cakep diraba. Diraba diurut. Capek gue. Mirip Fior Ci, alhamdulillah. Suka K-pop sejak kapan? Sejak belum lama. Ci kulit mulus banget, iya di skincarein soalnya. Sama pakai treatment. Ivan Gunawan, kenapa? Desainer kan dia. Ya, gue jawab cepet ya. Kayak di podcast gitu, suka kau jawab cepet. Suaminya mana? Ada di bawah. Ci hidungnya asli, isinya dolken saya hidung gua. Umur berapa? Umur gak ada yang tahu. Posisi duduk gimana itu, begini ngangkat kaki satu. Gayung lope ada di WC, banyak. Itu apa di dagu peju? Ci kunci hidup tenang jangan cek-cek HP. Enggak, kunci hidup tenang punya duit saya. HP kagak usah lu lihat, ngapain lu HP ngeliatin HP orang? Ci tenang, Jerian masih single, dia nungguin gua janda dia. Vaseline bagus nggak? Kalau gua yang jadi modelnya bagus pasti. Tempat all you can eat favorit, nggak suka all you can eat. Gua eat what I want to eat, nggak suka all dimakan sama gue, meja piring nggak suka gua makan all you can eat. Ji lagi gabut, iya udah kebanyakan duit soalnya. Si suka kue ape, kue pepe nggak suka. Sehari ketemu laki ngapain, terpaksa saya. Karena udah kawin sama dia. Gimana kalau suami pelit? Ya ceraiin aja, makanya gue pengen ceraiin. Ci cantiknya nggak pernah hilang saya kalau udah mati nanti. Masih tegur sapa nggak kalau inget? Sama Liu Yuning aja, Liu Yuningnya nggak mau sama gue. Ci kapan naik haji? Naik haji? Iya kalau haji sama gue naik haji dah. Kenapa jadi haji sam tiba-tiba? Abis haji yang keinget ya doang. Takutnya kalau yang lain ntar digibahin. Katolik nggak boleh cerai, Ci. Kata siapa lu, orang Tuhan udah ngomong sama gua.
Leo tegas, siapa sih Leo? Ci suami nggak diretur, Sun. Ngapain masih serumah, belum ada rumah saya soalnya. Bisnis apa Ci? Jualan ani-ani? Mau cry, kenapa lu cry? Gue aja mau cerai kagak cry, kenapa lu yang cry? Tuker tambah suami, iya nanti mau diganti sama Wang Ibo. Kenapa nggak jadi janda Ci? Banyak yang nunggu, iya yang nunggu mah banyak, tapi kan gue belum tentu mau. Jangan kasih gue yang kagak kaya dah. Pokoknya sekarang nomor 1 apa Ci kriterianya? Kaya. Kaya pokoknya. Tips kurus, selingkuhin aja say. Kurus cepet lu. Kalau Katolik gimana mengurusin cerainya Kak? Kalau lu mau urus ya lu urusin, kalau kagak mau urusin ya lu kagak urusin. Susah amat sih lu ah. Gayung Lope gimana kabarnya? Coba lu tanya di tempat open BO. Siapa yang gak ada anak? Siapa yang kagak ada anak? Ci tips punya suami sama single, pokoknya cari yang kaya aja saya, udah gitu aja. Minimal kalau lu diselingkuhin setidaknya dia kaya. Kaya dan gak pelit ya yang penting. Gak apa-apa sih, gak usah kaya asal gak pelit, gak apa-apa. Udah gitu aja. Kagak usah lu cari kriteria banyak-banyak, pusing gua. Kaya tapi galak, tergantung galaknya segimana nih. Bagi duit 50.000 Ci. Lalu kenapa masih bisa nonton live streaming gua? Mahalan juga nonton live streaming gua daripada lu 50.000. Kalau lu kagak punya duit 50.000, gadein aja data lu sono. Kayak itu penghasilan berapa Ci sebulan? Ya kan target gue kok ngelok say. Pedes amat Ci ngomong, emang begitu. Emang begitu ngomong gue. Ya minimal Konglo tuh yang ada 100 nama, 100 orang terkaya di Forbes lah gitu. Tapi laki orang semua ya say. Gimana dong? Coba dong googlein ke gua. 100 orang terkaya di Indonesia ada yang single gak? Dia kayak lakor semua ya say. Ci udah kaya gak usah kawin lagi. Ya amin, gue mah belum kaya, cukup aja cukup. Tapi ya kalau misalnya ada cuma dapat laki yang bisa jadi beban ya gue juga kagak mau. Tapi kalau misalnya ada memungkinkan bisa dapat laki yang memperkaya gue ya mau, gitu aja. Kan gue jujur dari awal, kaya nggak? Gue tanya gitu. Kalau misalnya aku mau dong nikah sama kamu, kaya nggak? Gitu. Gue langsung tanya gitu, kaya nggak? Gitu. Jadi buat laki-laki yang pada mau deketin gue, pertama-tama datang lu kasih nomor rekening aja dulu dah. Kasih lihat mutasi gitu ya, gue suka tuh daripada cerita-cerita soal masa lalu yang aduh ribet banget say. Mending lu datang kenalan sama gue misalnya di kafe, lu kasih lihat lu gue tuh mutasi rekening gue demen tuh ngeliat angka panjang itu sampai belakang, wah demen banget gue.
Kalau bisa lu cariin gue yang kaya terus udah mau mati, say. Ada nggak? Nggak apa-apa deh, ntar gue bagi lu orang persenan. Yang 6.000 orang yang nonton gue bagi dah persenan. Yang kaya banget gitu udah mau mati. Ada nggak, say? Dan lu juga mau bagaimana sih lu? Gue aja lah, lebih gampang gue kayaknya dapetinnya. Goblok. Nanti ada temen Ci pada mati. Siapa yang pada antri apa pada mati? Engkong-engkong. Iya. Aki-aki gitu loh. Apa-apa lah. ...89 tahun. Matinya kapan? Jangan 101 ya, kelamaan ntar gue ketularan keserap keriput dia. Gimana sih lu ah? Tapi nggak apa-apa. Dia ada kagetan nggak penyakit nih? Kalau kaya banget, udah buat tanah, penyakitan ada kagetan nggak? Kalau malam pertama gue kagetin aja gimana ceritanya, say. Kan enak tuh. Random banget, tapi lo orang pada ngumpul kan? Nongkrong. Udah tahu gue random lagi bercandaan, lo orang nongkrong diladenin pula lagi. Ngebayangin kan lo orang jadinya? Tuh, malah pada jawab gue juga mau Ci yang begitu, bagaimana? Ikan? Daripada lu sakit hati, enakan lu malam pertama lu ngagetin orang, langsung dapat harta, gimana? Kalau Lee Min Ho jangan dikagetin, say. Gue bikin dia hidup lama. Coba kan gue bilang, kalau Lee Min Ho itu tidak ngaruh. Istilah, misalnya cewek punya duit, pasti dapat laki. Nah kalau lakinya spek Lee Min Ho nggak ngaruh, say. Masalah dia juga punya duit, gimana? Kan ini gue ngomong kan kalau sama cowok yang kagak punya duit ya. Kalau sama cowok yang punya duit, lu bakal kagak ngaruh, lu punya duit juga. Kagak bisa. Masa ntar kita doain dia bangkrut, kan jahat, kita nggak boleh begitu. Gimana dong caranya? Apa pakai santet aja, saya santet? Pernah nggak makan lele? Gue suka lele tahu. Kim Jong Un takut deh, saya. Takut saya. Puding lele iya amit-amit. Kadang kami naik babi, kadang naik kuyang. Pernah ke Jepara belum? Ci, DJ Panda. Kenapa sih DJ Panda? Lee Min Ho aja coba dipepet. Iya deh. Tapi gue pusing juga, ntar kan Lee Min Ho banyak fansnya ya. Terus ntar gue dibully sama fansnya, sama K netizen. Ntar dia bilang, ih Lee Min Ho kok sama janda gitu, janda anak 2. Ntar gue dibully. Mending sama duda juga aja deh. Kadang kami naik babi, kadang naik kuyang. Jika kami pengen terbang.
Ah, lu mah ngomong belain, ntar kalau misalnya banyak buzzer juga lu ikutan bully gua, lu ditawarin jadi buzzer, ntar lu ikutan jadi buzzer. Gue bingung kenapa sih orang pada nanyain gue cerai apa enggak. Emang lu pada mau bertanggung jawab atas kejandaan gue? Ada yang mau daftar jadi calonnya, yang mau daftar jadi calon mah banyak. Cuma jika kagak masuk kriteria. Kayak ngapain ini soalnya kuku ini gua apa tuh namanya? Ini gua gel gue tuh ini udah mulai ada yang kebuka. Malam Ci yang bilang pagi siapa? Liu Yuning Duda. Ih mau deh gue. Tapi dianya kagak mau sama gua. Gimana dong? Kenalin dong. Masih ada Kopanda. Jangan say. Ntar kan kalau misalnya gue punya anak lagi gitu keluar under eye-nya hitam kan kesian. Ntar perawatannya susah say. Jangan, nggak usah sama Panda. Gue takut ntar anak gue keluar under eye-nya belang-belang. Apa sih? Mau kondo nggak mau? Sama presiden aja nggak mau ah. Capek gue ntar mesti ngurusin rakyat kayak lu, kayak rakyat modern kayak lu. Enggak lah, capek gue. Dikomplain mulu ntar sama rakyat. Ntar bebandan gue apa dibacain sama rakyat. Ribet ah, nggak mau gue. Nggak mau gue jadi apa istri presiden, nggak mau gue. Apalagi istri presiden Indonesia, rakyatnya modelan kayak lu gini. Ada aja yang dibahas. Ci, kok jadi istri presiden pakainya Hermes? Lah kan gue udah pakai dari dulu. Tadi bilang gue pakai duit rakyat. Orang kan mulutnya gitu. Nggak mau gue. Ya, gampang aja deh. Yang bisa flexing juga. Kalau misalnya jadi pejabat kan susah mau flexing say. Karena kan gue udah flexing. Jadi kan nggak enak kalau ntar tiba-tiba gue harus mendadak gak flexing, hashtag gue jadi ntar berubah hashtag mendadak gak flexing, kan gak kesian gue. Nggak usah pejabat. Pengusaha aja. KDM apa sih KDM? Sama Reza Arab susah say ngomongnya pakai bahasa Arab, namanya aja Arab. Ntar gue kagak ngerti, gue kan ngertinya cuman astagfirullahalazim, masya Allah gitu. Ntar kalau dia ngomong bahasa Arab orang lain gue kagak ngerti. Namanya aja udah ke Arab-Arapan. Jangan kasih gue yang Arab ah. Jeff Bezos kan baru kawin say. Gue takut sama bininya. Ntar ditampol sama berliannya benjol gue. Kalau sama Jeff Bezos gue jadi itu dong, pelakor dong gue. Bininya aja cincinnya segede batu kali.
Apa? Terima apa gue? Hah? Gue terima apa kalau ditawarin? Cepet banget tulisannya, buset. Hah? Apa banyak komen? Kapan ke Labuan Bajo belum? Anaknya Haji kan bukannya cewek anaknya. Enak kagak jadi janda? Tergantung kan, gue udah bilang segala sesuatu enak kalau ada duitnya. Maharnya minimal apa? Private jet. Tanggapan DPR joget-joget belum lihat saya. Ariel siapa? Ariel Tatum. Ariel siapa? Ariel Tatum, Ariel Noah, Ariel siapa? Ariel Mermaid. Wang Ibo mau gue, Wang Ibo. Mau. Gue mau dah sama aset Cina. Gabriel Ray siapa lagi namanya? Siapa sih Gabriel Ray? Namanya susah. Gabriel Ray itu siapa? Lu jangan nyebut-nyebut nama artis dah, dianya kagak mau sama gua. DPR naik gaji 3 juta per hari. Sehari 3 juta. Enak juga dong. Maksudnya sehari 3 juta, jadi sebulan berapa? 900 juta gitu maksudnya? Sebulan 100 juta. Oh, tapi kan yang gede kan lain-lainnya, bukan gaji sebulannya. Kan bukan gajinya yang gede. Iya, kalau 3 juta sehari berarti ya sebulan 90 juta ya. Kenapa gak jadi 900 juta gue? Kan setahu gue embel-embelnya, tunjangan-tunjangannya yang besar. Kenal ini aja deh sama temen-temennya. Gue nggak minta banyak lah, yang nggak terlalu susah aja, yang deket. Itulah sama temennya Prince Maten gitu. Maten apa Matin namanya aja gue kagak tahu. Lu lagi minta dikenalin Prince Maten. Prince Matin aja udah temennya. Kok dia kan udah punya bini ya. DJ Bravi udah ada yang punya. Jangan kasih gue DJ deh. Gue bingung ntar. Malam gue tidur dia kerja. Pusing kapan ketemunya. Kalau DJ tuh mesti ketemunya sama cewek yang DJ juga. Atau yang suka dugem. Gue kan jam 10 ngantuk, say. Pilot juga kagak lah. Ngegapainya susah, say. Pakai wifi mulu. Airplane mode mulu, capek. Kalau Mayor Teddy juga gue takut tuh, kan ntar cewek-cewek pada gatel sama dia. Kalau misalnya dia lagi nungguin Pak Prabowo gitu ya, kan cewek-cewek banyak yang gatel sama dia. Waktu itu aja tuh ada yang bikin konten pegang-pegang belakang, idih. Nggak mau ntar panas hati gue, jangan. Sule juga terlalu lucu. Gue takut setiap kalau misalnya gue ketemu gue ketawa mulu. Tadi orang pikir gue gila ya gitu, ketawa mulu. Jangan kasih gue pelawak lah. Kan pelawak lucu orangnya kan. Gue takut itu kalau misalnya gue ketemu dia ntar gue ketawa mulu, orang pikir gue gila.
Coba yang lain lagi dong. Yang lain. Udah lu orang cariin gue dulu ya jodoh buat gue. Ntar kalau misalnya lu udah dapet kasih tahu gue ya. Gue mau nih, kita coba ya. Jalur netizen ya. Lu orang kerjanya yang bener. Jangan cuman bilang aja si ini si sono kenalin dong. Gimana sih lu sebut nama doang lo mah gampang. Misalnya lu Lee Min Ho, lu kenalin dong gua sama Lee Min Ho. Gimana sih lu? Lu cuman ngomong doang ini ono. Kenalin. Jangan cuma nyebut nama doang, nyebut nama doang juga bisa.